Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi di ibadah online Sekolah Minggu Blessing Kids. Kalisa mengajak adik-adik semua untuk mengawali bulan ini dengan doa. Yuk kita tutup matanya dan kita lipat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang bulan Agustus. Sekarang Tuhan kami memasuki mulai bulan September Tuhan. Kiranya Tuhan bulan September penuh dengan berkat-Mu, penuh dengan penyertaan-Mu dan pelindungan-Mu Tuhan. Kami Tuhan anak-anak-Mu siap Tuhan untuk melangkah di bulan yang baru, di bulan September Tuhan. Biar kami tetap semangat mencari wajah-Mu Tuhan. Biar kami tetap setia Tuhan beribadah dan mencari Engkau Tuhan. Inilah kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yuk kita sama-sama bernyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Bisa ya? Dari terbit matahari. Oke? Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Kau memberikan karunia yang besar untuk setiap kami. Boleh memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, Ya Aba, ya Bapa.
persembahan dari anak-anakku. Haleluya, amin. Petrus berjalan di atas air. Adik-adik perhatikan atau simak video berikut ini. Tetapi Petrus ketakutan. Lalu kata Yesus kepada Petrus, "Mengapa hatimu bimbang?" Nah, adik-adik perhatikan baik-baik, karena di situ pada saat itu situasi yang kurang memungkinkan pada saat badai itu datang. Adik-adikku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yesus mengetahui perahu murid-muridnya diombang-ambing karena angin sakal. Karena mereka ketakutan, mereka berteriak-teriak meminta tolong kepada Tuhan. Terkadang saat kita melalui badai gelombang hidup kita, untuk mencobai kita berpikir bahwa kita sudah berada di luar pantauan Allah atau Yesus. Tetapi ketika adik-adikku, saudara-saudaraku, Yesus mengetahui bahwa engkau sedang berada di tengah-tengah cobaan badai yang besar. Saat murid-muridnya terbang gelombang angin sakal, Yesus justru datang dan menghampiri mereka. Buat apa? Menolong mereka. Yang terjadi pertanyaan hari ini adalah, apakah kita sedang menghampiri Yesus ataukah kita hendak memuji Dia seperti yang Petrus lakukan? Adik-adik, kita harus tahu, kita harus berlari menghadapi Yesus. Adik-adik yang saya kasih Yesus Kristus, ketakutan berlebihan saat kita di tengah badai akan membuat kita lupa atau tidak mengenal Yesus Tuhan kita. Padahal Yesus siap, Yesus ingin menolong kita dalam situasi apapun. Jadi hal yang pertama yang kita harus ingat saat itu adalah berada di tengah badai, gelombang adalah Yesus. Kita percaya bahwa Yesus akan datang untuk meredakan badai. Adik-adikku yang saya kasih Yesus Kristus. Yang kedua, saat Yesus hadir. Ketika kita ketakutan, ketika kita menghadapi masalah, pasti Yesus datang. Terkadang kita begitu mudah tidak menyadari akan kehadiran Yesus. Adik-adikku, apalagi saat kita berada di tengah-tengah badai hidup atau permasalahan kita, percayalah bahwa Yesus terus bekerja. Nah, sama seperti murid-muridnya yang justru terkejut saat Yesus mendekati mereka. Mereka pikir mereka itu sendirian, dikiranya hantu. Mereka berteriak-teriak karena takut. Padahal itu Yesus. Adik-adikku yang saya kasih Yesus Kristus, kita ke dalam situasi seperti ini janganlah takut. Justru kita harus tenang dan berdoa mendatangkan Yesus untuk juru selamat kita. Adik-adik percaya. Dan yang ketiga, jangan ada keraguan di antara kita. Tadinya Petrus berjalan di atas air saat Yesus berkata, "Datanglah." Dalam perjalanan Petrus takut karena situasi itu dan karena angin sakal itu. Memang dia takut. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin yang begitu besar, takutlah Petrus. Dan mulailah tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Nah, Petrus minta tolong kepada Tuhan Yesus karena ketakutan. Adik-adik perhatikan di sini bahwa keraguan bisa mendatangkan bahaya. Sama seperti Petrus bisa tenggelam di dalam keputusan dan kehilangan harapan. Adik-adikku, kita harus percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus tahu bahwa iman untuk percaya penuh di hadapan Tuhan Yesus. Hal yang utama sesuai dengan kau berjalan bersama-sama dengan Dia. Adik-adik percaya kita harus berjalan sama dengan Tuhan berjalan. Yang keempat ini adalah kalau bersama dengan Tuhan kita sampai di tujuan.
Tak peduli betapa besar tantangan perjalananmu, Yesus sanggup membawa kita sampai ke tempat tujuan. Adik-adikku, Yohanes berkata, mereka mau naik dan ke dalam perahu. Mereka naik di dalam perahu dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai. Artinya mereka sampai ke tujuan. Yesus membawa mereka. Nah, kita juga sedang melakukan perjalanan di dalam kehidupan ini. Kita harus andalkan Tuhan. Kita harus memanggil Tuhan. Adik-adik, mari kita naikkan atau undang Yesus sebagai jurumudi kapal kita untuk sampai ke tempat tujuan. Amin. Buat firman Tuhan. Shalom adik-adik, hari ini kita belajar tentang Petrus berjalan di atas air. Artinya Petrus mengalahkan ketakutan lalu menemui Yesus, dia berjalan di atas air. Terambil di dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-28. Kakak baca buat kita semua ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Nah, adik-adik, pada saat itu situasi sangat menakutkan, tetapi Petrus beranikan diri untuk menemui Yesus. Kakak mau katakan bahwa adik-adik, kita harus berharap kepada Tuhan Yesus pada saat masalah menemui kita atau masalah itu datang. Masalahnya apa? Di dalam ulangan kita mau ujian itu masalah buat kita. Kalau kita situasi sekarang ini pasti itu masalah buat kita, tetapi kita harus andalkan Tuhan. Nah, jangan takut dalam masalah apapun adik-adikku, karena Tuhan Yesus siap menolong kita. Artinya Tuhan Yesus di dalam adik-adik dan adik-adik di dalam Tuhan, dan kita semua hal yang sama, maka Tuhan Yesus siap menolong kita. Oleh karena itu, kakak mau katakan, janganlah bimbang hatimu dalam masalah apapun, karena Tuhan Yesus siap dan sanggup menolong kita. Kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan melalui doa dan mengucap syukur dalam hal apapun. Tuhan bekerja, Tuhan siap untuk bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang berdoa atau bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan takut masalah apapun. Amin buat firman Tuhan. Kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami mohon kepada-Mu ya Bapa, Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami keberanian untuk kami melakukan berkarya yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih, berkati anak-anak sekolah minggu, orang tua mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan, dalam masalah apapun, Engkau sanggup memulihkan keadaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin.